Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan hasil review pada bab 2 mata kuliah sejarah geografi dengan materi yaitu seputar teori dan pemikiran sejarah. Jadi pada bab 2 ini kita dapat mempelajari teori dan pemikiran sejarah. Nah, membahas mengenai menciptakan teori tidak mudah karena sangat sukar jika dibandingkan dengan hanya merumuskan suatu definisi. Nah, menciptakan suatu teori harus melalui suatu rangkaian percobaan penelitian yang rumit dan memakan waktu yang lama barulah seorang ilmuwan dapat menciptakannya. Ada seorang ahli yaitu menurut C.W. McIlwain pada tahun 1937 dalam Gottschalk pada tahun 1983, tetapi masa lampau yang akan sesungguhnya tidak akan pernah dapat ditemukan kembali sepenuhnya dalam pikiran manusia. Nah, para ahli bahkan berbeda paham mengenai bagaimana caranya mendekati masa lampau yang sesungguhnya itu. Ada beberapa orang yang percaya bahwa pendekatan objektif adalah mungkin. Adapun fungsi teori-teori yang disampaikan pada materi ini, salah satunya yaitu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi. Nah, itu saja. Nah, jadi teori pun juga memiliki fungsinya tersendiri. Dan dalam sejarah ada pun teori yang pertama, teori gerak. Teori gerak sejarah bagi masyarakat yang bersahaja atau masyarakat primitif, evolusi ditentukan oleh kebudayaan, dinamisme, dan animisme. Pemujaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam gaib menentukan evolusi sejarah. Dalam kebudayaan politeisme, gerak sejarah ditentukan oleh dewa-dewa, dan kedua teori sejarah persebaran kebudayaan yang dimaksudnya di mana kelompok manusia bertempat tinggal. Nah, maka selalu diikuti dengan kebudayaan yang berlaku. Kebudayaan asli dipertahankan, kebudayaan bisa melembur dengan sifat akulturasi, asimilasi, bahkan difusi. Pada dasarnya kebudayaan akan selalu ada di lingkungan manusia tinggal dalam kelompoknya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang dibahas pada bab kedua ini, kita bisa melihat bahwa latar belakang kebudayaan menjadi faktor determinan bagi suatu filsafat sejarah. Maka perbandingan antara filsafat sejarah abad pertengahan dengan filsafat sejarah modern dan akan mampu menonjolkan perbedaan sifat-sifat kedua peradaban tersebut. Paralelisme antara filsafat sejarah dengan kebudayaan yang melingkupinya jelas-jelas menampilkan adanya afinitas kultural suatu filsafat sejarah atau pandangan hidup. Nah, di sini kita juga dengan tepat dapat memakai istilah Kulturgebudenheit atau ikatan kebudayaan dari suatu ide, suatu kenyataan yang tak henti-hentinya ditegaskan di sini. Kulturgebudenheit itu sebagai istilah kunci dalam mempelajari filsafat sejarah kita sekaligus memakai pendekatan kontekstual. Nah, kalaupun pada satu pihak pendekatan itu menjelaskan kedudukan sosio-historis suatu ide, pada pihak lain kita juga perlu waspada agar tidak terjerumus dalam suatu kulturisme atau sosiologisme. Nah, baik, sampai di sini penyampaian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.